Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Wa bisanadil muttasil ila al-imam an-Nawawi rahimahullah. Wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina wa bi'ulumi sa'iris salihin fid darain amin ila an qala الحديث السادس والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على مؤسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه رواه الإمام مسلم. Hadits sahih. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada baginda besar Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, malam hari ini kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melanjutkan kajian kita, yaitu daripada pembacaan hadis arba'in, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Kita berada di hadis ke-36, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, Nabi bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Nabi, barang siapa yang meringankan ya, beban saudaranya, apapun itu, utang piutang atau hajat, kebutuhan yang mendesak, dia bantu, dia ringankan, maka kata Nabi, akan Allah ringankan bebannya di dunia dan di akhirat. Barang siapa yang meringankan beban saudaranya. Beban tadi beban dunia, urusan yang berkaitan dengan dunia. Maka Allah akan ringankan bebannya, beban orang yang membantu tadi di dunia dan di akhirat. Ulama mengatakan Nabi menggunakan kalimat nafasa. Nafasa itu arti aslinya memberikan nafas. Memberikan
nafas. Artinya apa kata ulama? Bukan misalkan orang tadi punya hutang kepadanya, bukan dia bebaskan hutangnya, tapi dia kasih napas orang tadi untuk kembali mengumpulkan uang agar bisa membayar hutangnya. Jadi yang dijanjikan, yang dijamin mendapatkan balasan yang begitu luar biasa, nafasa, memberikan nafas. Kita jadikan orang tadi bisa bernapas. Ini kan istilah. Maksudnya bisa bernapas itu orang tadi bisa santai sedikit, tidak terburu-buru, tidak jadi pikirannya, misalkan stresnya dia sampai enggak. Kita ringankan, bukan dibebaskan. Hanya meringankan beban saudara kita, saudara seagama dari beban dunianya, maka kita akan mendapatkan pahala balasan dari Allah, diringankan beban dunia akhirat kita. Ini hadis luar biasa dalam menganjurkan untuk saling membantu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bayangkan ma'asyiral hadirin, kita meringankan beban dunia. Allah balas bukan hanya beban dunia, akhirat pun ada beban untuk kita, Allah ringan. Luar biasa untuk kita saling membantu dan agar kita mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang membebaskan. Jadi kalau meringankan beban, pahalanya begitu. Bagaimana yang membebaskan beban? Oleh karena itu di dalam hadis lain Nabi kasih contoh. Satu contoh. Kata Nabi, barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya, ini contoh saja ya, walaupun sekarang tidak ada lagi gambaran hamba sahaya budak itu. Barang siapa yang memerdekakan hamba sahaya, kata Nabi, Allah merdekakan dirinya dari api neraka. Makanya sahabat itu lomba-lomba untuk merdekakan budak, para hamba sahaya. Karena apa? Karena janji dari Nabi, kalau satu saja hamba sahaya, dia merdekakan budak ini orang, dia beli atau dia dapat warisan atau dia dikasih orang, kayak benda kan, budak hamba sahaya itu kayak benda, kayak barang, boleh diperjualkan jadi warisan, dia merdekakan. Kau bebas untuk Allah. Aku merdekakan kamu untuk Allah. Ini kata Nabi, kan senang nih hamba sahaya yang tadinya dia budak, kayak benda, kayak barang. Kalau dia kawin, dia punya anak, anaknya juga budak, terus tiba-tiba dimerdekakan. Jadi orang merdeka, bebas. Semua transaksinya, uangnya itu punya dia. Kalau budak pegawai, duitnya itu punya majikannya. Kan senang tuh dia. Dibalas sama Allah, orang yang merdekakan budak untuk Allah, untuk Nabi, Allah merdekakan dirinya, dijamin tidak masuk api neraka. Jadi kayak kalaupun kau masuk api neraka sudah kau bayar, kau tebus dengan merdekakan satu budak. Apalagi yang merdekakan puluhan budak. Nabi Muhammad SAW diriwayatkan merdekakan budak sejumlah umur beliau. Umur beliau 63 tahun, beliau merdekakan budak sebanyak 63 budak yang dimerdekakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Itu Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, kalau Sayyidina Utsman puluhan banyak yang dimerdekakan sama beliau. Ini salah satu contohnya, masyaallah hadirin. Yang meringankan beban dunia saudaranya, Allah ringankan beban dunia akhiratnya. Yang membebaskan beban saudaranya dari beban dunia, Allah bebaskan beban dunianya dan beban akhirat. Ini luar biasa anjuran Allah dan Nabi ingin memotivasi kita agar lebih mau saling ta'awun, saling bahu membahu dalam
menjalani kehidupan di dunia ini. Jadi Allah itu dalam hadis qudsi itu ngajari jangan hidup di dunia ini seperti kita ini hidup sendirian. Tetangganya nak butuh, tidak butuh, kerabatnya nak butuh, tidak butuh. Pokoknya kata urusan. Dewe-dewe istilahnya. Hidup di dunia ini tidak bisa seperti itu. Kita punya kerabat, anyai, harus begitu. Ada yang sakit, ziarahi kalau ada waktu. Begitu. Emang anjuran dari Allahnya begitu untuk saling bahu membahu dalam kehidupan dunia ini. Kemudian wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang mempermudah perkara yang sulit bagi temannya, bagi saudaranya seagama, sekarang urusan dia ini tidak tembus-tembus misalkan, tidak ketemu solusinya, tidak selesai-selesai, kita permudah. Kita punya jabatan, kita permudah dengan jabatan kita. Kita punya nama, punya power, kita pakai pengaruh power kita. Kita punya uang, kita pakai uang kita. Kita punya pendapat, kita kasih pendapat. Pokoknya kasih solusi yang dia jadi, yang tadinya sulit jadi mudah. Itu kata Nabi, yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Balasannya Allah akan permudah urusannya di dunia dan di akhir. Kalau kita perhatikan dari yang pertama tadi, Allah balas di dua alam. Yang kita lakukan di dunia, kita meringankan beban saudara kita di dunia. Kita mempermudah urusan sulit saudara kita di dunia. Balasannya dari Allah dunia akhirat. Dunia akhirat. Nunjukkan kedermawanan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hari akhir itu, Pak, fadzalika yauma idzin yaumun asir. Allah di dalam Al-Qur'an mengatakan hari kiamat itu hari yang sulit. Hari kiamat, padang mahsyar, dari padang mahsyar sampai masuk surga, sebelum masuk surga itu semua hari yang sulit. Yaumun asir. Di dalam Al-Quran Allah sifatkan hari kiamat itu hari yang sangat sulit sekali. Sulit, susah, tegang. Bahkan di dalam Al-Quran Allah mensifatkan bahwasanya kelak di padang mahsyar tidak ada berani satu orang pun yang berani mengucapkan satu kata. Semuanya diam. La yusma'u illa hamsa. Di surat Toha Allah katakan yang kedengaran itu cuma suara telapak kaki orang jalan. Suara mulut hati yang melingkup. Takut. Itu hari kiamat. Hari yang sangat mengerikan. Bahkan di ayat lain juga Allah mengatakan kalau bisa menyaksikannya anak kecil langsung berubah. Yang lahir kenyang anak kecil itu langsung berubah. Saking seremnya hari kiamat. Yaumul asir, hari yang sangat sulit. Tapi kita dikasih solusi sama Allah. Biar hari itu tidak sulit untuk kita permudah urusan saudara kita seagama di dunia ini. Makanya orang yang banyak memberikan manfaat ke orang lain ialah orang yang sangat dicintai oleh Allah. Ketika Nabi Muhammad ditanya, siapa ya Rasulullah sebaik-baiknya manusia? Man khairun nas? Siapa sebaik-baiknya manusia? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak memberikan manfaat ke sesama manusia. Itu sebaik-baiknya manusia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat dengan
harta, dengan jabatan, dengan nama, dengan ilmu, dengan nasihat, dengan ucapan yang baik, dengan akhlak yang baik. Ini semua jangan kita pikir manfaat itu cuma duit-duit, oh tidak punya duit berarti tidak bisa. Nah, tidak. Nabi tidak mengatakan memberikan manfaat dengan harta. Kadang harta tidak bisa memberikan manfaat. Kadang orang tidak butuh solusi dari duit, butuh solusi dari nasihat untuk dijadikan tempat curhat, untuk dijadikan itu kadang. Nah, jadi pokoknya ngasih manfaat ke orang lain, maka orang tersebut akan mendapatkan manfaat balasan dari manfaatnya di dunia dan di akhirat. Jadi ini hadis sangat memotivasi kita untuk saling bahu membahu, untuk saling membantu, ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Begitulah yang dicontohkan oleh legenda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi itu tidak pernah nolak kalau ada orang minta. Nah, ini memang berat. Level-level Nabi Muhammad SAW. Nabi itu selalu membantu, selalu mengayomi, perhatian. Itu baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, waman satara musliman satarahullah fi dunya wal akhirah. Nabi lanjutkan hadisnya. Barang siapa yang menutupi kekurangan aib saudaranya, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan di akhir. Jadi bukan kita lihat kesalahan teman kita. Kalau sekarang apa? Kalau ada kejadian yang memalukan, pertama kali yang di BHP viral terus. Kalau gitu kan? Ada yang melakukan kesalahan keteledoran, misalkan tidak sengaja di depan umum. Itu pertama kali yang diambil sama orang sekarang HP, Pak. Dia ngejar biar akunnya itu viral atau rame banyak pengikutnya. Padahal dia lupa janji dari Allah, ancamannya kebalikannya. Yang menutupi aib saudara seagama, itu Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Yang membuka aib orang lain, naudzubillah, di dunia sudah dipermalukan oleh Allah, apalagi di akhir. Makanya kata ulama, kalau kita melihat ada orang yang melakukan kesalahan, yang mana orang tadi tidak terang-terangan ketika melakukan kesalahan tersebut, tidak terang-terangan ketika melakukan kemaksiatan tersebut, dia berusaha untuk menutupinya. Kita tahu, tidak boleh kita viralkan, tidak boleh. Apa yang harus kita lakukan? Nasihati, wajib. Kita tegur, wajib, dengan cara-caranya yang sudah ditentukan oleh syariat. Cuman kita permalukan, kita viralkan, diharamkan. Maksiat, Ustaz. Walaupun itu maksiat. Tapi dengan satu catatan, dia maksiat tadi tidak terang-terangan. Dia maksiat tadi, yakin dia, malu dia, itu maksiat. Tapi dia terjerumus dalam perbuatan tersebut, dia berusaha untuk menutupinya, kita buka, haram hukumnya. Walaupun itu maksiat. Itu harus ditutupi. Cuma kita nasihati. Kita tidak bisa nasihati. Misalkan dia punya guru, tidak apa-apa. Kita kasih tahu ke gurunya dengan niat agar gurunya atau orang tuanya. Yang penting kita kasih tahu ke orang lain, guru, orang tua, orang yang bisa merubah perbuatannya. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita viralkan bukan dengan tujuan seperti tadi, diharamkan, tidak boleh. Berbeda kalau misalkan yang melakukan maksiat tadi depan live streaming, maboknya misalkan di depan live streaming, main perempuannya juga begitu. Nah, itu tidak perlu ditutupi, orang udah tahu semua. Nah, jadi siapa yang dapat atau yang harus kita tutupi kekurangannya, kemaksiatannya, aibnya, orang yang berbuat kemaksiatan atau melakukan kekurangan tapi dia berusaha untuk menutupinya.
buka aib itu, buka dosa itu tidak boleh. Ini termasuk kelebihan umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat sebelum umat Nabi Muhammad malam hari misalkan dia mabuk, dia ngompat misalkan, melakukan maksiat lah. Walaupun tidak ada yang tahu, besok pagi di depan pintu, di atas pintu rumahnya, di depan rumahnya itu sudah tertulis. Dia ini semalam habis maksiat, melakukan ini, yang nulis itu malaikat. Allah permalukan memang. Itu umat dulu. Jadi walaupun dia maksiat sendirian, wong sekampung bakal tahu kan. Ditulis sama Allah di atas pintu rumahnya. Beda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi, kullu ummati di hadis lain, kullu ummati mu'afa illal mujaharun atau illal mujahirun. Semua umatku kata Nabi itu bisa dimaafkan dosanya oleh Allah. Apapun yang dilakukan selain isyrak billah. Kecuali kata Nabi al-mujahirun, orang yang terang-terangan melakukan maksiat. Nah, itu baru dosanya tidak diampuni sama Allah. Kenapa? Karena dia sudah melakukan maksiat, bangga dengan kemaksiatannya. Dia melakukan maksiat sendirian, tak katanya gini kok. Besok pagi dia ceritakan ke orang kampung, itu yang dibenci sama Allah. Itulah bedanya umat Nabi Muhammad. Kita harus menutupi. Kayak Nabi itu pernah datang perempuan ke Nabi, ngaku terjerumus, lalai, terkena godaan setan sehingga terjerumus dalam perbuatan zina di zaman Nabi. Sama Nabi itu kata Nabi, coba kau itu tidak usah ngomong ke aku, tobat bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat. Tidak perlu kita punya dosa, kita tanyakan ke Ustadz misalkan, kita sebutkan dosa itu kita yang melakukannya itu salah, tidak perlu. Tidak perlu, jangan. Jadi ketika perempuan ini ingin bertaubat, karena dia jujur ingin bertaubat, sehingga dia melapor ke Nabi. Kata Nabi, coba kau tidak ceritakan ke aku. Cukup kau nangis minta ke Allah, cukup. Nah, cuman karena udah diceritakan ke Nabi, harus didirikan had hukum dari agama Islam. Berbuat zina, dicambuk. Kalau masih perawan atau masih berjaga, udah menikah, dirajam sampai mati, sampai meninggal. Begitu hukumnya dalam Islam. Ketika dia laporkan ke Nabi, karena Nabi adalah hakim pada saat itu, maka Nabi wajib mendirikan hukum Islam. Tapi kata Nabi, coba kau tidak melaporkan, cukup kau tobat sama Allah, karena memang Allah ingin menutupi semua kesalahan kita. Bahkan ulama mengatakan, kalau misalkan Allah tidak menutupi kesalahan umat manusia, tidak akan ada perkumpulan sesama umat manusia. Dah bakal ganti. Misalkan, alhamdulillah, setiap orang itu di atasnya tertulis daftar kemaksiatan yang sudah dia lakukan, yang lain bisa baca. Misalkan, itu tidak bakal ada kelompok manusia yang berkumpul, duduk bersama, enak, hangat, ngobrol, tak mungkin ada. Saling juga, oh dia pernah baca ini, ayo, ngeri duduk sampai dia. Misalkan, oh dia tulis ini, ada jadi. Itu. Tapi karena Allah sayang kepada umat Nabi Muhammad SAW, tidak Allah lakukan seperti itu. Allah tutupi. Allah tutupi. Dan Allah perintahkan melalui Nabi Muhammad kita untuk menutupi aib sesama. Tutupi. Nabi itu, beliau mengatakan pernah, Nabi itu paling tak senang kalau ada orang yang lapor ke Nabi. Ya Rasulullah, fulan kemarin habis melakukan ini. Oh, itu Nabi paling tak senang. Sudahlah kata Nabi, kalau memang aku lihat, aku tahu, aku tegur. Kalau di belakang aku, tidak usah dilapor-laporkan. Aku ini kata Nabi, pengen, aku suka setiap aku keluar
duduk bersama umatku di tengah masyarakat, aku tidak tahu kekurangan ini, kekurangan ini. Dah. Aku pengen hati kita ini sama-sama bersih, kita saling menghormati, saling mencintai, sudah. Itu yang aku pengen. Tapi kalau tahu ini habis ini. Makanya ulama para aulia itu tidak suka membaca pikiran atau hati orang lain. Jangan dikira, oh dia bisa baca pikiran aku, tahu isi hati aku, oh berarti pasti wali, belum tentu. Mungkin setan, ya kan? Atau setan, oh dia semalam habis ini di WC-nya dukun tadi. Yang dia wali, datanya dukun. Ada itu Pak, begitu memang. Jadi bahkan para wali itu minta sama Allah, ya Allah jangan jadikan aku bisa membaca pikiran orang lain. Aku minta tutup, kalau terbuka bisa lihat, oh dia semalam habis ini, habis itu. Salah satunya ayah dari guru kami, Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Itu beliau ngomong, ayah dari guru kami, udah meninggal rahimahullah. Beliau ngomong, tiap hari minta doanya sama Allah, tidak pengen melihat atau baca pikiran, rekam jejak dari murid-muridnya kemarin habis ngapo ya tidak ada. Kalau bahasa wali, bahasa makom-makom itu kasyaf namanya, ya. Kasyaf itu bisa membaca pikiran, bisa tahu apa yang dia lakukan kemarin atau semalam. Terjadi itu. Jadi kadang-kadang saking bersihnya hati seorang wali, matanya tajam, Allah bukakan bisa baca pikiran hati, bisa tahu habis ngapoi. Cuman kalau mereka kebuka langsung minta sama Allah untuk ditutup. Buat apa? Kata beliau, Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Buat apa? Aku baca pikiran murid-muridku. Aku baca pikiran teman-temanku. Aku tahu kemarin dia habis. Tidak ada manfaatnya. Aku minta ya Allah kasyaf yang lain. Apa wahai Abu ya? Kata beliau, aku minta kasyaf. Aku bisa memahami ayat suci Al-Quran dan bisa memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Kasyaf di dalam ilmu pemahaman Al-Quran dan hadis. Tapi baca pikiran orang lain, tahu rekam jejak orang lain, buat apa untuk beliau? Beliau minta ditutup sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Jadi memang dianjurkan, sangat dianjurkan, haram bahkan membuka aib saudara kita. Dan dalam hadis lain, Nabi Muhammad mengancam sangat keras sekali. Barang siapa man ayyara akhahu, barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka kata Nabi, lam yamut, dia tidak akan meninggal sampai Allah jadikan dia melakukan apa yang saudaranya lakukan. Nauzubillah. Barang siapa yang buka aib saudaranya sengaja biar saudara temannya ini terkucilkan, biar malu, biar susah hidupnya, kata Nabi, dia tidak akan meninggal sampai Allah jadikan orang itu kena apa yang dilakukan oleh saudara. Alhamdulillah. Tapi barang siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia, dia tutupi. Tapi tutupi di sini bukan artinya nutupi biar dia makin merajalela, bukan ya. Nutupi di sini dia cari solusi. Bagaimana ini teman bisa berubah? Orang tuanya tahu dan kasih tahu ke orang tuanya. Yang bisa merubahnya, gurunya kasih tahu gitu. Itu kata Nabi, Allah akan tutupi aibnya di dunia, lebih penting lagi di akhirat, Pak. Kita ini di akhirat itu bakal dibuka semua sama Allah. Bakal dibuka semua. Nah, banyak orang-orang yang banyak sensornya. Disensor Allah. Ngapa disensor? Ternyata disensor karena ketika hidup di dunia dia banyak menutupi aib saudaranya. Jadi aib yang bakal dia malu ketika ditonton sama semua umat manusia, kan ditonton tuh sama seluruh Bani Adam.
itu banyak disensor atau Allah tidak dipertontonkan dia sama Allah. Kenapa? Karena banyak menutupi aib saudaranya. Jadi kalau yang menutupi aib saudaranya akan Allah tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Kata Nabi, Allah selalu akan membantu seorang hamba ketika hamba tersebut selalu membantu saudaranya. Nah, makanya termasuk adat para ulama itu kalau dia punya hajat, itu punya hajat nih, biar cepat terkabulkan, kita cari teman kita yang lagi ada hajat, kita kabulkan hajatnya. Itu hajat kita akan dikabulkan oleh. Itu termasuk cara mancing yang dilakukan oleh para ulama. Ketika dia punya hajat, tidak dikabul-kabul, maksudnya mantap. Tidak clear, tidak gol-gol dia hajat, misalkan. Caranya, cari teman saudara yang punya hajat, kabulkan hajat mereka. Gampangkan hajat mereka. Bantu hajat mereka dengan niat hajat kita akan dibantu oleh Allah dan betul akan dibantu oleh Allah. Nah, jadi beda pola pikirnya. Kalau orang kan tidak, aku butuh. Aku nih butuh. Ada ya aku butuh nih, aku kasih ke orang lain. Lain kan beda. Aku butuh, aku ada hajat, tapi dia juga punya hajat. Biar hajat ini dikabulkan sama Allah, hajat dia dikabulkan. Balasan Allah pasti berlipat-lipat. Berlipat-lipat. Ini kata Allah, kata Nabi, wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan selalu membantu kita selagi kita banyak membantu saudara kita. Banyak bantu orang, maka hajat kita juga akan selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Termasuk daripada untuk menggampangkan hajat yang kita miliki agar digampangkan oleh Allah, yaitu ini Nabi sebutkan termasuk caranya adalah dengan menuntut ilmu agama. Duduk nuntut ilmu agama. Kita sekarang ini Pak, alhamdulillah lagi nuntut ilmu agama. Jadi nuntut ilmu agama itu tidak mesti di madrasah dian atau di pesantren. Alhamdulillah di musholla kita ada kajian rutin di setiap minggunya. Kita hadir, dicatat kita talibul ilmi, penuntut ilmu agama. Dan orang nuntut ilmu agama itu tidak ada batasan umur atau kealimannya. Yang ngomong aku tidak butuh lagi nuntut ilmu agama karena sudah alim, itu bukti dia masih bodoh. Berarti masih jauh, masih banyak tidak paham. Kenapa? Dia kira ilmu kayak kalau ini misalkan, orang yang tegak di depan atau di pinggir laut, pinggir sungai, dia sungai ini kan apa yang dia juga cuma pucuk. Laut tidak ada apa-apa, laut ini rata, datang. Coba dia nyelam, kedalaman 50 kilo misalkan, atau 50 meter. Oh, aduh banyak, tujuh. Iya, tambah dalam lagi, makhluknya makin aneh lagi. Tambah dalam lagi, tidak bakal habis. Begitulah ilmu agama. Yang belum nuntut ilmu atau yang baru nyicip sedikit seperti orang yang berdiri di pinggir lautan. Laut ini datang, sudah, kamu begitu. Jadi tidak ada batasan umur, waktu, dan udah cukup. Nah, makanya Allah dalam Al-Quran menganjurkan Nabi untuk selalu minta agar ilmunya ditambahkan oleh Allah. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tolong tambahkan aku ilmu. Hanya satu yang Allah perintahkan Nabi untuk minta tambahi, yaitu ilmu. Karena setiap wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Allah di Al-Quran mengatakan setiap orang yang pintar di atasnya ada yang lebih pintar. Ada orang yang jenius di atasnya ada yang lebih jenius. Terus sampai nanti di atas puncak yang paling alim adalah zat Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, jadi tidak ada batas untuk menuntut ilmu agama. Dan Nabi katakan, orang yang menuntut ilmu agama akan Allah gampangkan jalannya menuju surga. Yang nuntut ilmu agama jalan ke musola, dari rumah keluar ke majelis taklim, itu kata Nabi seperti kalian menuju ke surga. Ini sama balasan dari Allah. Maka di hadis lain Nabi mengatakan, kalau kalian melewati taman dari taman surga, mampir. Sahabat bingung, ya Rasulullah, apa maksud antum taman surga? Ini pasti majas dan mungkin hakikat. Pasti yang dimaksud Nabi apa yang lain? Karena surga di dunia tidak ada surga, tidak ada taman surga. Kata Nabi, majlis ilmu. Majlis ilmu itu adalah taman surga. Mampir kata Nabi. Ah, ini sama. Ketika kita jalan dari rumah, keluar dari rumah untuk nuntut ilmu agama, itu sama baik kita ngelatih untuk jalan menuju surga dan tidak bakal salah alamat, pasti masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi tambahi bahwasannya kata Nabi, wa ma jalasa qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah duduk satu kelompok di satu rumah, yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat suci Al-Qur'an, wa yatadarasunahu bainahum, dan mempelajarinya. Jadi bukan hanya zikir atau baca Al-Qur'an tapi mempelajarinya. Alhamdulillah musalla kita komplit ya. Ada tilawah, tadarusan, itu membaca, yatadarasunahu, mempelajari, memahami isi Al-Qur'an, yaitu memahami hadis Nabi Muhammad SAW. Kita baca hadis Nabi itu sama saja dengan kita mempelajari, ingin memahami isi kandungan dari Al-Qur'an. Jadi tidak cukup hanya baca, tapi kaji juga, pahami juga, dengar apa isinya. Salah satu isi Al-Quran atau kandungan Al-Quran terletak pada hadis baginda Nabi Muhammad SAW. Illa, kecuali ini kata Nabi, tidaklah berkumpul. Ini dalil kata ulama bahwasanya ngumpul itu lebih baik daripada duduk dewean. Ada nanya misalnya, Ustaz, aku ini kalau tidak pergi majelis taklim, di rumah duduk pegang tasbih atau baca Al-Quran, mana yang lebih afdal? Aku duduk di rumah baca Al-Quran pegang tasbih sendirian, atau aku keluar ke musola duduk bersama tadarusan, tilawah, atau hadir majelis taklim. Lebih baik duduk bersama tadarusan atau majelis taklim daripada dewek. Kita duduk ini Pak, tanpa kita sadari kita khusyuk dari tadi. Kita tidak mikirkan anak bini, kita tidak mikirkan duit, kita tidak ngapa. Kita khusyuk dengarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Coba di rumah, waduh, nah khusyuk, 1000 tantangan. Zikir Quran depannya HP, centang centung, tidak pernah khusyuk. Baru nak khusyuk, anak datang nganggu, baru nak khusyuk, bini jengit, ada hajat, nah kapan nak khusyuk dewehan di rumah? Karena memang begitu kata Nabi, innama ya'kulu dhi'bu asyata al-qasiyah. Kata Nabi, serigala itu kalau nyari mangsa, itu adalah kambing yang jauh dari rombongan. Juga kalau di film galak kamu binatang buas itu kan, nunggu nyari mana yang paling jauh dari rombongan, itu yang akan diterkam. Begitulah kata ini Nabi perumpamaan, begitulah setan. Nyari orang yang sendirian, itu paling gampang dimainkan sama setan. Lagi zikir, was-wasnya macem-macem. Makanya kita kalau kata sebagian orang, kalau kita lagi hilang barang, cobalah zikir, baca Quran atau sholat, ingat langsung. Lupa naruh kunci di mana, ingat langsung. Oh, kunci di sini. Ngapa? Lagi sholat gitu, lagi baca Quran, nak khusyuk, setan langsung. Kunci kau hilang. Oh, di sini kunci kau. Coba cari dulu. Orang baca Quran nyari, oh ketemu. Udah, enggak balik lagi ke Quran. Atau misalkan kata ulama, enggak bisa tidur malam. Buka coba Al-Quran, langsung ngaum. Setan datang. Kalau kita buka HP, setan demen, oh biarlah dia lalai. Tidur dulu, subuh enggak bangun besok, itu setan. Tapi kalau kita buka Quran atau kita salawat, belum 100 tidur langsung. Itulah setan. Makanya kata ulama,
kumpul bersama itu lebih afdal daripada kita sendirian. Karena kita ini belum sekelas para aulia yang hatinya itu sudah mutmainnah, udah tenang. Mau dia sendirian, mau dia rame-rame, mau dia di pasar sekalipun tempat yang ramai, mereka bisa khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak, Pak, kita masih butuh pendamping, kita masih butuh pendukung, kita masih butuh penyupport. Salah satunya seperti yang disebutkan oleh Nabi, berkumpul. Ini dalil perkumpulan nih. Dalil perkumpulan. Setiap perkumpulan umat Nabi Muhammad untuk apa? Membaca Al-Quran atau mempelajari isi Al-Quran, majlis taklim. Ini dalilnya hadis ini dari Imam Muslim, Imam Nawawi dari Muslim, hadis sahih. Apa kata Nabi balasannya? Illa nazalat alaihimus sakinah. Pertama kata Nabi, Allah turunkan ketentraman jiwa pada mereka. Itu pertama. Berkumpul kelompok dari umat Nabi Muhammad untuk membaca Al-Quran atau mempelajari isi Al-Quran, majlis taklim, kecuali mereka mendapatkan ketentraman jiwa dari Allah, sakinah. Wa ghasyiyathumur rahmah, mereka mendapatkan diselimuti rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, mereka dikelilingi sama malaikat. Nah, kita tidak, mata kita ditutup ya sama Allah. Kalau kita mata kita dibuka hijabnya Allah, kita akan lihat malaikat di sekeliling kita. Alhamdulillah. Wa dzakarahumullah fi man indah. Yang keempat, Allah akan sebut-sebut mereka di hadapan makhluk-makhluk di atas. Dibanggakan sama Allah. Jadi kita dapat ketentraman jiwa, kita dapat rahmat dari Allah, kita dikelilingi oleh malaikat. Maksudnya, Pak, kalau dikelilingi malaikat, setan itu jauh dari kita. Kalau ada malaikat, mungkin ada setan, jauh. Dan yang keempat, kita dibangga-banggakan oleh Allah. Dibanggakannya bukan depan makhluk manusia, tapi di depan makhluk-makhluk yang lebih agung dari manusia. Dari para anbiya, para utusan Allah, dan para malaikat. Arwah-arwah soleh yang ada di atas sana. Dibanggakan sama Allah. Cuma kadang kita ini masih kurang sadar. Jadi kita anggap ini perkumpulan biasa. Padahal kalau kita hadir di sini, kita dibanggakan sama Allah. Dibanggakan sama Allah. Kita ketika orang tua atau guru bangga sama kita, nyebut-nyebut, woi senang, gak bisa tidur gitu. Ini Allah ngebanggakan kita karena kita kumpul di satu tempat untuk mempelajari atau membaca Al-Quranul Karim. Jadi kata Nabi, orang yang berkumpul dapat 4 balasan. Nabi tutup hadisnya dengan begitu. Kemudian Nabi tutup dengan waman batta'a bihi amaluh lam yusri bihi nasabuh. Kata Nabi, yang bisa memberikan atau yang dijadikan nilai oleh Allah adalah ketakwaan kalian. Bukan jabatan, bukan harta, bukan bukan ilmu pengetahuan, bukan garis keturunan, tapi yang dijadikan nilai oleh Allah adalah ketakwaan kalian. Di hadis lain Nabi mengatakan bahwasanya orang yang paling mulia di mata Allah atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Bagaimana kita bisa bertakwa kalau tidak melalui perkumpulan seperti ini? Perkumpulan seperti inilah yang bisa menjadikan kita orang yang bertakwa. Kita jadi orang yang bertakwa, ini hadis ada kaitannya loh. Ketika kita menjadi orang yang bertakwa, maka 3 perintah yang di atas barusan itu bisa kita lakukan semua. Kita bisa meringankan beban saudara kita bisa mempermudah urusan sulit saudara kita, dan gampang bagi kita untuk menutup kekurangan saudara kita. Kenapa? Karena kita sudah bertakwa kepada Allah. Dari mana kita dapat takwa kepada Allah? Dari perkumpulan seperti ini yang disabdakan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang barusan kita dengarkan dari hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad, dari amalan-amalan Nabi Muhammad, dari motivasi
dari Nabi Muhammad SAW, insya Allah bisa kita amalkan sehingga insya Allah kita jadi umat yang dibanggakan oleh baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam fi dunya wal akhirah fi khairin wa lutfin wa afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا ولا إلينا شقيا ولا محروما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.